Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Yusron Izar Rahmani akan menjelaskan materi tentang mineral dan vitamin untuk memenuhi tugas biokimia Tadris Biologi 3 dengan NIM T 2019-8103. Baiklah, ayo kita mulai dari materi pertama. Oke, baiklah. Sekarang kita membahas halaman pertama dari PPT yang akan saya tampilkan berikut. Pertama, vitamin dan mineral mempunyai fungsi utama yang sangat penting dalam reaksi metabolisme. Misalnya kofaktor. Kofaktor ialah substansi non-protein yang berperan dalam reaksi enzimatis metal. Kofaktor terdiri atas dua bagian. Pertama, ion-ion metal atau mineral, yang kedua koenzim yang tersusun atasnya organik, yang tersusun atas vitamin. Langsung saja untuk PPT selanjutnya. Vitamin ialah molekul organik yang di dalam tubuh punya fungsi yang sangat bervariasi. Fungsi dalam metabolisme yang paling utama adalah sebagai kofaktor. Dalam tubuh diperlukan dalam jumlah sedikit mikronutrien. Biasanya tidak disintetis dalam tubuh. Jika dapat disintetis, jumlah tidak mencukupi kebutuhan, sehingga diperoleh dari makanan atau diet. Langsung untuk halaman selanjutnya bisa dilihat macam-macam vitamin beserta fungsinya. Baik, saya akan beri waktu beberapa detik untuk melihatnya. Langsung untuk selanjutnya, beberapa vitamin berfungsi langsung dalam metabolisme penghasilan energi. Jalur metabolisme yang menghasilkan energi untuk mendukung kerja sel ialah glikolisis, siklus Krebs, transport elektron, dan beta oksidasi. Berdasarkan hidrofobisitasnya, vitamin dibagi menjadi dua, yakni vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, dan vitamin yang larut dalam air seperti B kompleks dan C. Langsung kita membahas varian vitamin yang pertama, ialah tiamin, yaitu vitamin B. Dapat dilihat struktur tiamin berikut. Ialah merupakan gabungan antara pirimidin dan thiazol yang dihubungkan dengan jembatan mitelin. Langsung di dalam otak dan hati langsung segera diubah menjadi TPP, tiamin pirosfat, oleh enzim tiamin difosfottransferase. Reaksi membutuhkan ATP. Bisa dilihat struktur molekulnya di atas. Tiamin pirosfat berperan penting dalam koenzim seperti dekarboksilasi senyawa asam keton. Beberapa enzim yang menggunakan TPP sebagai koenzim ialah pirufat dekarboksilasi, pirufat dehidrogenasi, dan transketoles. Langsung selanjutnya ialah meningkatkan sirkulasi dan pembentukan darah, memelihara sistem saraf, berperan dalam biosintesis neurotransmitter, berperan dalam produksi HCl dalam perut, penting untuk pencernaan. Sumber dari vitamin ini biasa terdapat pada biji-bijian. Beras sedikit tapi mengandung tiamin. Untuk normal asupan 1 sampai 1,5 mg per hari untuk ukuran orang dewasa. Jika makanan kita banyak mengandung karbohidrat, maka dibutuhkan lebih banyak tiamin. Tanda-tanda defisiensi: kurangannya tiamin, menurunnya nafsu makan, depresi mental, peripheral neuropati, lemah. Untuk kekurangan tiamin kronis, gejala kelainan neurologis seperti kebingungan mental, kehilangan koordinasi mata. Penyakit karena defisiensi tiamin: beri-beri akibat makanan yang kaya akan karbohidrat tetapi rendah tiamin. Baik, ayo melanjutkan untuk vitamin yang kedua, yaitu riboflavin atau vitamin B2. Komponen dari koenzim flavin, FMND dan FAD bisa dilihat di samping sebelah kanan. Struktur dari riboflavin: enzim yang bekerja pada reaksi reduksi dan oksidasi, reaksi redoks, memiliki fungsi sentral dalam memproduksi energi dan pernapasan seluler. Selanjutnya merupakan prekursor kofaktor, flavin monukleotida (FMN) dan flavin adenin dinukleotida (FAD).
Enzim yang memerlukan kofaktor tersebut ialah flavoprotein. Riboflavin plus ATP sama dengan FMN, flavin monokleotida. FMN ditambah ATP sama dengan FAD, flavin adenin dinukleotida. Baik, langsung kita lanjutkan. FAD dan FMN berfungsi sebagai akseptor elektron. Penambahan 2 elektron pada FAD sama dengan FADH2 dan penambahan 2 elektron pada FMN menjadi FMNH2. Perubahan riboflavin ke FMN dihambat oleh hipotridosim. Elektron yang diterima langsung disumbangkan sehingga kembali pada bentuk yang teroksidasi penuh. Riboflavin terdapat di berbagai sumber makanan, misalnya susu, keju, daging, telur, dan sereal. Selanjutnya, vitamin niacin atau vitamin B3. Niacin dapat merupakan nikotinamid atau asam nikotinat. Nikotinamid dan asam nikotinat sebagai sumber vitamin B3. Bisa dilihat struktur nikotinamid dan nikotin acid di sebelah kanan pojok. Niacin dibutuhkan untuk sintetis vitamin B3, NAD, nikotinamid adenin dikloreotida, dan NADP+, nikotinamid adenin dinukleotida fosfat. NAD dan NADP ialah kofaktor pada enzim dehidrogenase yang berfungsi dalam reaksi redoks yang untuk donor dan akseptor elektron. NAD banyak digunakan pada glikolisis, oksidasi asam lemak, metabolisme badan keton, cenderung berperan sebagai akseptor elektron pada reaksi katabolisme. NADP, sintesa asam lemak dan B3, contoh laktat atau malat dehidrogenase. Niacin juga dapat disintetis dari triptofan, akan tetapi tidak efisien karena membutuhkan 60 mg triptofan untuk menghasilkan 1 mg triptofan, dan juga memerlukan vitamin B1, B2, dan B6. Kebutuhan niacin 19 mg per hari. Defisiensi niacin contohnya ialah pellagra, ditandai dengan gejala depresi, dermatitis, dan diarrea. Asam nikotinamida biasa diberikan pada dosis 2-4 gram per hari, mampu menurunkan kadar kolesterol serum darah. Fungsi ini karena asam lemak yang diambil dari jaringan lemak direduksi oleh asam nikotinamida. Akan tetapi, asam nikotinamida juga menurunkan simpanan glikoligen dan asam lemak yang ada di jaringan otot di tulang dan jantung. Terjadi peningkatan glukosa dan asam urat. Selanjutnya, asam pantotenat ialah vitamin B5, berasal dari beta-alanin dan asam pantoat, diperlukan untuk sintetis koenzim A, komposisi asli carrier protein ACP pada sintesis asam lemak, sintetis kofaktor, enzim fatty acid synthase. Sekitar 70 enzim membutuhkan koenzim A atau derivat ACP untuk melakukan fungsinya. Banyak ditemukan di kacang-kacangan, daging, dan biji-bijian. Koenzim A diperlukan pada siklus Krebs, sintesis dan oksidasi asam lemak, metabolisme asam amino, dan sintesis kolesterol. Selanjutnya, vitamin B6. Dapat dilihat struktur vitamin B6 di bawah. Dalam tubuh diubah menjadi bentuk aktif B6, yaitu PLP, pyridoxal fosfat. Untuk pyridoxal fosfat dapat dilihat strukturnya sebagai berikut. Pengubahan dari vitamin B6, pyridoxal fosfat ini membutuhkan ATP dengan enzim pyridoxal kinase, PLP, koenzim pada reaksi transminasi, sintetis dan katabolisme asam amino, glikogenolisis, glikogen fosforilase. Selanjutnya ialah biotin. Biotin ialah kofaktor yang dibutuhkan dalam reaksi karboksilasi, ekspirufat karboksilase, yang menjadi karir karbon dioksida. Dapat dilihat untuk struktur biotin seperti gambar di atas berikut. Asetil koenzim A plus karbon dioksida menjadi maloni koenzim A.
yang diubah menjadi fatty acid. Enzimes yang mengandung biotin AI, acetyl koenzim A karboksilase, pirufat karboksilase, dan karbamil fosfat sintetis 2. Asetil karboksilase, enzim regulator utama pada biosintesis asam lemak. Terdapat di berbagai makanan dan disintetis oleh bakteri usus halus kita. Defisiensi jarang terjadi. Defisiensi ditemukan pada treatment antibiotik dalam waktu yang lama karena mengurangi bakteri usus halus. Karena konsumsi telur mentah dalam jumlah banyak, dalam putih telur mengandung avidin. Protein putih telur berguna untuk mencegah absorpsi biotin oleh usus halus. Selanjutnya, kobalamin lebih sering dikenal sebagai vitamin B12. Struktur terdiri dari cincin tetrapirol membentuk kompleks, di tengahnya terdapat kobalt. Disintetis secara eksklusif oleh mikroorganisme dan ditemukan dalam hati hewan dalam bentuk terikat protein. Metikobalamin, deoksidenokobalamin. Untuk menjadi aktif harus dihidrolisis terlebih dahulu di dalam perut oleh asam lambung atau oleh tripsin setelah dikonsumsi daging hewan, lalu diikat oleh intrinsik faktor. Selanjutnya dibawa ke usus halus lalu diserap. Setelah diserap dibawa ke hati menjadi transkobalamin 2. Terdapat pada daging, susu, ikan, tidak pada produk tumbuhan atau yes. Vitamin dengan struktur paling besar dan kompleks dapat dilihat untuk struktur kobalamin di sebelah kanan berikut. Mengandung ion metal, CO, berbentuk kofaktor metilkobalamin, tidak mempunyai fungsi vital dalam metabolisme, berperan dalam metabolisme leusin. Liver mampu menyimpan B12 selama 6 tahun. Pernicious anemia ialah karena kekurangan intrinsik faktor yang membutuhkan penyerapan vitamin terganggu, menyebabkan kelainan DNA sintetis, penghambatan pada sintetis purin dan pirimidin. Selanjutnya ialah asam folat. Molekul gabungan tadi struktur cincin pteridin dihubungkan dengan PABA, para amino benzoic acid, yang menjadi asam petroat. Untuk asam folat sendiri dapat dilihat strukturnya di atas berikut. Asam tetroat berkonjugasi dengan glutamat yang menjadi asam folat. Banyak terdapat di khamir, daun sayur-sayuran dan hati hewan, kuning telur, dan jus jeruk. Hewan tidak dapat mensintetis PABA dan glutamat, harus diperoleh dari makanan. Asam folat dari kofaktor TFH dikurangi tetrahidrofolat. TFH penting dalam reaksi transfer. Tak membawa satu atom C baik dalam bentuk metil, metilen, formimino, formil, metinil. Penting dalam sintetis serin, metionin, glisin, purin. Dibutuhkan pada ibu hamil. Peningkatan proliferasi sel di dalam darah pada trimester pertama. Selanjutnya, asam askorbat lebih dikenal sebagai vitamin C, berasal dari glukosa dari siklus asam urnat. Untuk asam askorbat strukturnya dapat dilihat di atas berikut. Glukosa, asam askorbat dikatalis oleh enzim L-gulonolactone oksidase. Enzim ini tidak ada pada primata. Vitamin C diperoleh dari makanan, berfungsi sebagai agen produksi sebagai reaksi. Vitamin C dikeluarkan dari tubuh melalui urin dalam bentuk diroaskorbat, ketugluonate, askorbat 2 sulfat, dan asam oksalat. Reaksi utama yang sangat membutuhkan vitamin C ialah hidroksilasi perolin dalam kolagen. Sebagai kofaktor, reaksi katabolisme tirosin dan sintetis epinefrin dari tirosin, sintetis asam empedu. Kekurangannya bisa mengakibatkan scurry. Selanjutnya ialah vitamin A. Vitamin A terdiri dari 3 biomolekul aktif. Yang pertama ialah retinol, retinal, retinic acid. Ketiga biomolekul tersebut berasal dari beta karoten dari provitamin A. Terdapat pada tanaman berwarna hijau tua, oranye, dan merah. Transport di dalam tubuh chylomicron. Defisiensi kurangannya dapat mengakibatkan rapuh senja. Vitamin disimpan dalam sel stellate dalam hati dalam bentuk
retinil ester. Retinil diesterifikasi dengan suatu molekul asam lemak. Pada saat dimobilisasi dalam tubuh, diubah menjadi retinol dan dilepas ke peredaran darah dengan berkaitan dengan protein RBP. RBP hanya akan dilepas ke dalam darah apabila mengandung retinol. Berbagai macam sel mempunyai reseptor RBP yang terikat pada membran. Selanjutnya ialah vitamin D. Dapat dilihat struktur dari vitamin D di bawah. Tumbuhan. Steroid ergosterol, profit D, disinari oleh sinar UV menjadi ergokalsiferol vitamin D2. Hewan mengubah kolesterol menjadi 7-dehydrokolesterol, profit D, disinari matahari menjadi kolekalsiferol vitamin D3. Pengubahan dari profit D menjadi vitamin D melibatkan sinar UV yang berguna membuka cincin steroid strukturnya. Perbedaan vitamin D2 dan D3 ialah vitamin D2 mempunyai ikatan ganda pada rantai sampingnya. Vitamin D3 mempunyai 1,25 dihidroksifit D3 dengan 2 step dihidroksilasi. Vitamin selanjutnya ialah vitamin E. Vitamin E penting sebagai antioksidan yang menangkap radikal bebas. Dapat dilihat untuk struktur dari vitamin E. Vitamin E dan C dapat untuk menjadi antioksidan. Dengan mengkonsumsi vitamin E dan C dapat menjadikan untuk dibuat diet. Langsung saja untuk vitamin K. Vitamin K1 ialah sayur-sayuran hijau yang mengandung filoquinone. Untuk vitamin K2, bakteri usus halus yang mengandung menaquinone, penting untuk sintesis protein yang terlibat dalam pembekuan darah. Dapat dilihat struktur vitamin K1 dan K2 di atas. Mungkin itu saja dari vitamin yang dapat saya jabarkan. Untuk materi selanjutnya ialah mineral. Mineral, padangan nutrisi, bahan organik yang dibutuhkan untuk proses kehidupan baik dalam bentuk ion atau elemen bebas. Mineral diperoleh dari makanan, tubuh tidak dapat memproduksinya sendiri. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan, tubuh dibagi 2 mikroelemen dan makroelemen. Makro yang terdiri dari sodium, potasium, klorida, magnesium, fosfor, dan kalsium. Yang kedua mikro, besi, tembaga, zinc, iod, dan fluoride. Fungsi dari mineral ialah sebagai katalis berbagai reaksi biokimia dalam tubuh, transmisi sinyal atau pesan pada sel saraf, produksi hormon, pencernaan dan penggunaan makanan, bagian dari organ vital seperti tulang, darah, dan gigi, dan lain-lain. Untuk mineral sebagai kofaktor, banyak enzim yang mengandung ion metal, seperti metaloenzim. Ion tersebut berfungsi mirip dengan koenzim. Fungsi dari metal tersebut dalam enzim sangat bervariasi, bisa sebagai katalis, zinc, kadang untuk meningkatkan efisiensi enzim, yaitu ATP, magnesium. Langsung untuk membahas dari macam-macam mineral, pertama ialah magnesium yang dilambangkan dengan unsur Mg. Merupakan kation bivalen, yaitu cenderung berfungsi sebagai chelator. Lebih banyak ditemukan di intraseluler sel daripada di serum darah. Mineral penting selain Ca dan fosfor. Di intraseluler sering ditemukan berikatan dengan ATP, berperan sebagai kofaktor. ATP yang berkaitan dengan magnesium merupakan substrat yang lebih efektif bagi enzim-enzim yang membutuhkan ATP. Magnesium penting bagi manusia karena berperan dalam reaksi penghasilan energi. Pompa Na atau K yang mengatur konsentrasi elektrolit dalam sel dikontrol oleh ATP. Keseimbangan elektrolit di dalam sel tergantung pada magnesium. Food processing atau pemrosesan makanan, menghilangkan magnesium dalam makanan. Berfungsi pula menghambat kalsium di sinapsis sel saraf, yakni mencegah ekskresi neurotransmitter terutama adrenalin, noradrenalin. Selanjutnya ialah mineral kalsium yang dilambangkan dengan unsur Ca.
merupakan mineral yang sulit diperoleh oleh makanan kita sehari-hari. Berfungsi sebagai kontraksi otot, secondary messenger, pembentukan tulang dan otot, koagulasi darah, pemecahan glikogen, dan aktivator siklus Krebs. Untuk melakukan kontraksi, otot membutuhkan ATP dalam myofibril, tapi yang menstimulasi terjadinya kontraksi. Kalsium. Selanjutnya ialah potasium, merupakan mineral esensial dan banyak dikenal sebagai elektrolit. Fungsi tubuh untuk menjadikan normal tergantung konsentrasi potasium di dalam dan luar sel. Berfungsi sebagai menjaga potensial membran sel dan kofaktor enzim. Selanjutnya menjaga potensial membran. Kation dalam sel utama, N kation utama di luar sel, K di dalam sel 30 kali lebih tinggi dibanding luar sel. Na di luar sel 10 kali lebih tinggi dibanding dalam sel. Perbedaan konsentrasi gradien elektrokimiawi membran, potensial membran. Potensial membran penting dalam penyampaian sinyal untuk komunikasi antar sel, sel saraf, sebagai kofaktor, contoh piruvat kinase, metabolisme karbohidrat. Selanjutnya ialah mineral besi yang dilambangkan dengan unsur Fe. Fungsi utama bergabung dengan protein dan tembaga untuk membentuk hemoglobin, transport oksigen dari paru-paru ke jaringan yang membutuhkan. Untuk struktur besi dapat dilihat gambar samping kanan. Penting untuk penderita tiroidis. Keseimbangan antara Fe, zinc, dan Cu penting untuk menjaga tirosidin. Terdapat dalam bentuk Fe atau Fe3 di dalam tubuh ditemukan berasosiasi dengan protein D1 di dalam tubuh tersimpan dalam jumlah besar dalam protein yang dinamakan ferritin. Dalam bentuk bebas dalam tubuh, konsentrasi sangat rendah karena ion ferri tidak larut dalam air. Mungkin ion ferri toksik bagi sel. Dapat bereaksi dengan hidrogen peroksida, radikal hidroksil. Dapat dilihat untuk bagian perubahannya. Makanan biasa mengandung Fe3, tapi untuk mudah diserap harus dapat bentuk Fe2. Reduksi Fe3 menjadi Fe2 menggunakan askorbat vitamin C atau dengan suksinat. Yang terakhir ialah mineral zinc yang dilambangkan dengan unsur Zn. Elemen esensial dalam makanan baik tumbuhan, hewan, dan manusia dibutuhkan untuk membentukkan substansi genetik dalam sel dan untuk reproduksi biologis. Diperlukan dalam sintetis DNA dan RNA. Merupakan bagian dari kurang lebih 200 metaloenzim. Kekurangan zinc tidak spesifik karena banyaknya enzim yang membutuhkan zinc. Defisiensi zinc seperti kekurangannya imunitas, berkurangnya jumlah infeksi, dan untuk kedewasaan yang telat, dan lain-lain. Baik, terima kasih karena telah mendengarkan dan menyimak apa yang saya sampaikan dari bab materi vitamin dan mineral sampai akhir. Mungkin ada banyak yang kurang berkenan dari kalian karena kurangnya penjelasan dari saya. Saya mohon kritik dan saran supaya saya dapat lebih baik ke depannya. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.